Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai call report Murajaya Shop. Di sini terdapat anggota kelompok. Yang pertama ada Nikmatul Rohman dengan NIM 451, yang kedua ada Zahwa Pramudia Kusuma dengan NIM 502, dan yang terakhir ada Ade Triswa Putra dengan NIM 508. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biodata pemilik usaha Murah Jaya Shop. Pemilik usaha Murah Jaya Shop bernama Bapak Abdul Jabar. Beliau lahir di Lamongan tanggal 16 Juni tahun 1955. Jenis usaha yang beliau pilih adalah usaha dagang, kepemilikan usaha milik sendiri. Latar belakang usaha Murah Jaya Shop adalah usaha toko perdagangan sepatu dan sandal yang didirikan oleh Bapak Abdul Jabar pada tahun 1990. Usaha ini sudah beroperasi selama 31 tahun. Untuk saat ini, kepemilikan usaha Bapak Abdul Jabar dikelola oleh keluarganya. Murah Jaya Shop memiliki 2 cabang usaha yang dikelola oleh saudara laki-laki dari Bapak Abdul Jabar dan anak perempuan dari Bapak Abdul Jabar. Usaha ini secara legal dimiliki oleh pendiri dengan metode tata title. Lokasi dari Murah Jaya Shop sangatlah strategis karena berada di tengah kota, yaitu di Pasar Tingkat Lamongan lantai 2 Blok AA nomor 11 sampai 12 di Jalan Raya Kyai Haji Hasim Ashari, Tumenggung, Lamongan, Jawa Timur. Lokasi tersebut dapat kita jumpai di Google Maps. Modal awal yang dikeluarkan Murah Jaya Shop pada tahun 1990 sebesar 10 juta, dan saat ini untuk omset yang didapatkan dalam satu hari dari Murah Jaya Shop sebesar 250.000 sampai 1 juta rupiah. Status legalitas usaha yang dimiliki saat ini yaitu tanah adalah milik pemerintah, sedangkan untuk bangunan adalah milik sendiri. Nah, untuk kredit modal kerja yang diambil yaitu 100 juta dengan jaminan sertifikat bangunan usaha senilai 250 juta dengan bunga 10% dan profit 1% dalam jangka waktu 5 tahun. Untuk tujuan diambilnya kredit yaitu digunakan untuk menambah stok barang dagang dan melakukan penambahan karyawan. Selanjutnya yaitu analisis kualitatif. Terdapat 5 analisa kualitatif. Yang pertama aspek legalitas, yang kedua aspek manajemen, yang ketiga aspek teknis, dan yang keempat aspek pemasaran, dan yang terakhir adalah aspek lingkungan dan sosial. Nah, aspek legalitas yaitu bangunan toko yang digunakan untuk kegiatan usaha saat ini merupakan bangunan dengan status kepemilikan milik sendiri dan dilengkapi dengan sertifikat pendukung. Untuk aspek manajemen saat ini, Toko Murah Jaya Shop memiliki 4 karyawan tetap, di mana 2 karyawan berada di cabang utama dan 2 karyawan berada di cabang lainnya. Nah, Toko Murah Jaya Shop ini telah mempekerjakan karyawan tersebut dengan masa kerja lebih dari 3 tahun, dan pengelolaan karyawan saat ini dilakukan oleh anak dan saudara dari pendiri utama. Untuk aspek teknisnya, kondisi usaha dari Toko Murah Jaya Shop ini pada tahun 2019 atau sebelum pandemi memiliki kondisi yang sangat bagus, ramai akan pembeli, dan yang didominasi oleh para orang tua yang membelikan sepatu untuk anaknya serta para anak muda yang membutuhkan sepatu untuk kegiatan sekolah. Namun pada saat ini masa pandemi, kondisi penjualan yang dialami oleh Toko Murah Jaya Shop ini mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya konsumen akibat diberlakunya secara sekolah secara daring. Nah, untuk aspek pemasarannya, dalam memasarkan dagangannya, Toko Murah Jaya Shop ini melakukan strategi pemasaran secara kombinasi, yaitu dengan menjual dagangannya secara konvensional dan juga digital. Secara konvensional, Toko Murah Jaya Shop ini menjual dagangannya melalui toko utama dan cabang yang ada. Dan secara digitalnya, Toko Murah Jaya Shop ini menjual dagangannya melalui marketplace, yaitu Shopee. Selain itu, juga Toko Murah Jaya Shop ini sudah terdaftar pada Google Maps sehingga para pembeli mudah untuk menjangkau.
Selanjutnya aspek yang kelima yaitu aspek lingkungan dan sosial. Dengan ditambahnya modal persediaan dagangan, Toko Murah Jaya Shop ini berkomitmen untuk melakukan pengembangan dalam hal pemasaran dan pengolahan manajemen, sehingga Toko Murah Jaya Shop ini dapat kembali pulih seperti kondisi sebelum pandemi dan dapat menambah cabang baru serta membuka kesempatan bekerja bagi para pencari kerja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Triswo Putra dengan NIM 2019-210508. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang akan menjelaskan tentang analisa kuantitatif dari Toko Murah Jaya Shop. Nah, di analisa kuantitatif ini ada tiga perhitungan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, lalu rasio keuangan serta kesimpulan kredit dari Toko Murah Jaya Shop. Yang pertama yaitu mengenai laporan laba rugi Murah Jaya Shop. Nah, laporan laba rugi ini kami kumpulkan itu per periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Jadi, laporan ini sudah dilaporkan atau sudah disusun dan sudah dilakukan analisis. Yang pertama yaitu penjualan. Pada selama satu periode atau pada tahun 2020, penjualan yang didapat adalah sebesar 93 juta rupiah. Lalu ada retur penjualan sebesar 3 juta. Lalu selanjutnya yaitu penjualan bersihnya adalah 90 juta. Didapat dari 93 juta atau penjualan dikurangi retur penjualan sebesar 3 juta. Lalu harga pokok penjualan. Pada bagian harga pokok penjualan di sini ada persediaan barang dagang awal sebesar 23.200.000 rupiah. Lalu ada pembelian, retur pembelian, dan totalnya adalah 14 juta. Ada pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini didapat dari persediaan barang dagang awal dikurangi dengan pembelian dan retur pembelian, sehingga totalnya adalah 6 juta rupiah. Lalu ada persediaan barang dagang akhir. Nah, di persediaan barang dagang akhir ini berjumlah 10.500.000 rupiah, sehingga didapat harga pokok penjualan yaitu adalah 90 juta dikurangi 18.700.000 rupiah. 18.700.000 rupiah ini dapat dari mana sih? Nah, 18.700.000 rupiah ini dapat dari 23.200.000 dikurangi 6 juta lalu dikurangi 10.500.000. Maka ketemu laba kotor. Nah, laba kotor ini dapat dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, yaitu 90 juta dikurangi 18.700.000 rupiah, sehingga didapatkan laba kotor sebesar 71.300.000 rupiah. Lalu pada bagian beban-beban usaha. Nah, pada beban-beban usaha ini terdapat beberapa beban usaha yang sudah tercatat di Toko Murah Jaya Shop. Yang pertama yaitu beban gaji karyawan selama 1 tahun, beban perlengkapan toko, beban peralatan toko, beban serba-serbi, beban listrik, air dan telepon, serta sewa gudang. Oke. Untuk beban gaji karyawan itu sebesar 18 juta rupiah. Dengan karyawan berjumlah 2 orang selama 1 tahun. Lalu beban perlengkapan toko sebesar 7 juta rupiah, beban peralatan toko sebesar 8.500.000 rupiah, beban serba-serbi sebesar 5 juta rupiah, beban listrik, air dan telepon sebesar 7.500.000 rupiah, dan beban sewa gudang sebesar 10 juta rupiah. Sehingga total beban usaha yang didapat selama 1 tahun atau periode per 31 Desember 2020 adalah 56 juta rupiah.
Lalu kita menghitung laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak ini didapat dari laba kotor dikurangi beban-beban. Nah, laba kotor tadi sudah dihitung sebesar Rp71.300.000 dikurangi Rp56 juta. Hasilnya maka didapatkan hasil laba bersih sebelum pajak itu adalah Rp15.300.000. Lalu untuk pajak penghasilan. Nah, untuk pajak penghasilan di PT Murajaya Shop ini merupakan belum terkena pajak penghasilan, sehingga laba bersih setelah pajak itu didapatkan Rp15.300.000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi keuangan dari dari toko Murajaya Shop untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, seperti sebelumnya, seperti pelajaran yang sudah kita dapatkan, bahwa posisi keuangan ini terdapat dua section atau dua bagian. Yang pertama yaitu aset dan liabilitas plus ekuitas. Pada bagian aset ini PT Murajaya Shop memiliki kas sebesar Rp50 juta, piutang sebesar Rp15.050.000, persediaan sebesar Rp23.150.000, sehingga total aset lancar dari Toko Murajaya Shop itu sebesar Rp88.200.000. Lalu untuk aset tetap di Murajaya Shop ini terdapat dua aset tetap, yaitu bangunan dan kendaraan, dengan nilai bangunan sebesar Rp50 juta dan kendaraan sebesar Rp10 juta, sehingga didapatkan total aset tetap adalah Rp60 juta. Nah, untuk total aset ini adalah Rp88.200.000 ditambah Rp60 juta, hasilnya adalah Rp148.200.000. Lalu yang kedua, bagian liabilitas atau kewajiban. Nah, Toko Murajaya Shop ini memiliki kewajiban yaitu berupa utang dagang sebesar Rp15 juta, utang gaji karyawan sebesar Rp3.200.000, utang bank sebesar Rp10 juta, sehingga total liabilitasnya adalah Rp28.200.000. Untuk ekuitas sendiri, Toko Murajaya Shop memiliki modal sebesar Rp75 juta dan laba ditahannya sebesar Rp45 juta, sehingga didapatkan total ekuitas sebesar Rp120 juta. Nah, pada bagian ini didapatkan hasil total liabilitas plus ekuitasnya yaitu Rp148.200.000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan dari Toko Murajaya Shop. Nah, di analisis rasio keuangan ini terdapat 4 rasio. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan rasio likuiditas. Dari perhitungan yang didapatkan, rasio likuiditas berdasarkan rasio likuiditas yang didapatkan yaitu sebesar 2,4%. Lalu yang kedua, yang selanjutnya yaitu quick ratio. Quick ratio yang didapatkan yaitu sebesar 1,95%. Dan cash ratio yang didapatkan adalah sebesar 2%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio likuiditas, Toko Murajaya Shop ini Toko Murajaya Shop ini memiliki likuiditas apabila melakukan kredit itu sangat baik karena tidak ada nilai minus dan untuk persentasenya juga normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas. Nah, di dalam rasio solvabilitas ini terdapat dua bagian, yaitu DAR dan DER. Nah, untuk perhitungan DAR didapatkan hasil bahwa Toko Murajaya Shop ini memiliki DAR itu sebesar 0,36% atau 36%.
Dan untuk DER itu sebesar 0,59 atau 59%. Sehingga disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas, toko murah jasa shop ini masih mampu untuk membayar utang dengan total aktiva yang dimiliki dan modal yang dimilikinya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu saya akan yang selanjutnya ketiga adalah rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas ini terdapat dua, yaitu perputaran piutang, perputaran dan perputaran aktiva tetap. Dari perhitungan rasio aktivitas perputaran piutang didapatkan hasil bahwa toko murah jasa mampu menghasilkan perputaran piutang sebesar 22,88 kali atau kita bulatkan menjadi 23 kali. Lalu yang selanjutnya yaitu perputaran aktiva tetap, yaitu sebesar 1,66 kali atau 2 kali. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini didapatkan hasil bahwa toko murah jasa shop mampu menghasilkan NPM sebesar 21%, lalu GPM sebesar 55%, dan ROA sebesar 34%. Berdasarkan rasio profitabilitas, dapat disimpulkan bahwa toko murah jasa shop ini mampu mengelola penjualan bersih dengan baik dan sesuai. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang keputusan dan analisa kredit. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai analisa kualitatif yang berisi tentang aspek legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek lingkungan sosial dan aspek lingkungan sosial. Dan juga kita telah melakukan analisa kuantitatif berdasarkan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sekaligus analisa rasio keuangan. Berdasarkan analisa kualitatif dan kuantitatif, kami memiliki keputusan atau memiliki kesimpulan bahwa toko murah jasa shop ini layak diberikan kredit karena memiliki hasil dari analisa kualitatif dan kuantitatif yang cukup baik dan bahkan di atas rata-rata. Sehingga jika melakukan pengajuan kredit, maka persentase untuk diterima ini lebih besar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.